Haleluya, damai sejahtera bagi kita semua, keluarga GPD El Shaddai Magelang. Kita berjumpa lagi dalam Renungan 7-9. Dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan Yesus menyertai kita. Puji Tuhan, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Di dalam 2 Korintus 5, ayatnya yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Puji Tuhan. Rasul Paulus melalui suratnya yang kedua kepada jemaat Korintus mengingatkan bahwa manusia hidup di dunia ini diibaratkan sebuah kemah. Hidup yang diibaratkan, yang digambarkan sebagai sebuah kemah, sifatnya itu bersifat sementara, tidak kokoh, tidak tetap. Kemah ini sewaktu-waktu bisa saja dibongkar. Sewaktu-waktu kita akan meninggalkan kemah kita. Karena itu Allah mempersiapkan rumah yang kekal, rumah yang kokoh bagi kita. Dapat kita lihat dalam ayat ini ada janji Tuhan yang Tuhan berikan. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Menunjuk kepada tubuh yang dipersiapkan bagi orang percaya. Karena itu kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir selama kita hidup di dalam dunia ini. Jangan kita fokuskan diri kita kepada kemah hidup yang sementara ini, tetapi ada janji Allah di sana di mana Allah menyediakan hidup yang kekal, kediaman bagi kita yang digambarkan sebagai rumah, tempat yang tetap, yang kekal, yaitu tubuh yang mulia yang ada di sorga. Tidak ada orang yang ingin tinggal di dalam kemah berlama-lama. Rumah itu selalu menjadi tempat yang kita rindukan untuk kita pulang. Rumah adalah tempat ternyaman bagi kita untuk kita pulang, untuk kita tinggal tetap. Sekarang Bapak Ibu Saudara, Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, fokus kita kemana? Kepada yang sementara atau kepada yang kekal? Yang sementara. Kemah ini adalah hidup yang sekarang, yang sementara. Tetapi seringkali hal-hal yang membuat kita terlalu fokus pada hidup yang sementara ini. Ada hal-hal yang membuat kita terlalu fokus mengerjakan hidup yang sementara ini. Yang pertama yaitu adalah kebutuhan lahiriah kita. Tanpa kita sadari, manusia kita hidup, kadangkala kita terlena. Hanya terfokus pada hal-hal yang bersifat sementara ini. Tubuh kita, reputasi kita, kehidupan kita. Memang kita masih hidup di dalam dunia ini. Banyak yang menjadi rencana kita, banyak yang harus kita kerjakan, banyak yang harus kita capai. Kita harus bekerja mencari uang, kita harus mengejar pendidikan kita harus mencapai apa yang menjadi keinginan kita. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa semuanya itu hanya sementara. Tidak selama-lamanya kita dapat menikmati apa yang ada di dunia ini. Pendidikan kita itu sementara, jabatan yang sementara kita genggam saat-saat ini itu bersifat sementara. Kekayaan kita, prestasi yang kita kejar itu hanya sementara. Yang kedua, apa yang kadang-kadang terlalu membuat kita fokus pada hidup yang sementara ini, yaitu pergumulan hidup kita. Selama kita masih hidup dalam kemah di dalam dunia ini, kita tidak lepas dari yang namanya pergumulan. Kita tidak lepas dari yang namanya persoalan, kesulitan hidup, sakit penyakit. Semuanya itu ada di dalam kehidupan kita.
Tetapi yang saya mau katakan di sini bahwa jangan kita menyerah dengan pergumulan hidup, dengan sakit penyakit, dengan kesulitan-kesulitan kita. Kenapa? Karena semuanya hanya sementara. Di dalam ayatnya yang kelima, 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-6, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Rasul Paulus di dalam pelayanannya selama dia hidup, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak persoalan yang dia hadapi, ada begitu banyak hambatan-hambatan di dalam pelayanannya. Tetapi dia katakan di sini, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Firman Tuhan ingatkan kepada kita hari ini untuk memiliki kehidupan yang tabah, untuk memiliki kehidupan yang sabar. Karena semuanya yang kita alami hanya sementara. Pergumulan hidup yang diizinkan datang di dalam kehidupan kita itu untuk mendatangkan kebaikan. Apa kebaikannya? Yaitu agar supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Rasul Paulus dalam pelayanannya banyak alami penderitaan, tetapi dia ambil respon hati, dia ambil sikap hati untuk tabah, untuk sabar menghadapi semuanya. Karena dia tahu tujuan hidupnya, karena dia tahu hidupnya di dunia itu hanya sementara. Kita pun tahu bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Karena itu sabarlah di dalam kesesakan, sabarlah di dalam pergumulan hidup, sabarlah di dalam sakit penyakit yang kita alami. Dalam arti harafiah, dalam tabah ini adalah percaya diri. Tabah ini adalah berani. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan karena itu hati kami selalu merasa kuat. Rasul Paulus punya hati yang kuat di dalam dia menghadapi pergumulan hidupnya, di dalam dia menghadapi tantangan. Allah menyertai kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Allah tidak meninggalkan kita di dalam kemah kita, di dalam dunia ini. Roh Kudus menjadi penolong di dalam hidup kita yang dianugerahkan oleh Allah untuk kita kuat, untuk kita sabar di dalam menjalani hidup di dunia ini. 2 Korintus 5 ayatnya yang kelima, di sana dikatakan, tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Allah mengaruniakan Roh Kudus untuk menolong kita. Di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah di dalam pengharapan kita, bersabar dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Jangan kita fokus pada hal-hal ini. Kebutuhan lahiriah kita, pergumulan kita kuat di dalam penderitaan di dunia ini karena semuanya hanya sementara. Milikilah hati yang kuat, hati yang tabah, hati yang berani menghadapi segala sesuatu. Ada waktunya kita pindah dari kemah yang sementara kepada rumah yang kekal. Yang kedua adalah kekal. Kekal adalah yang sudah dipersiapkan Allah bagi kita, dan di sana tidak ada lagi kesusahan, di sana tidak ada lagi pergumulan, di sana tidak ada lagi air mata, di sana tidak ada lagi sakit penyakit. Artinya ketika kita hidup di dalam kekekalan, kita sudah menang, kita menang bersama dengan Kristus. Karena itu Bapak Ibu, jangan kita fokus kepada hal-hal yang sementara. Untuk kita bisa sampai kepada rumah kita yang kekal, kita harus mempersiapkan diri kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, beri waktu untuk Tuhan, muliakan Tuhan. Yang kedua, bangun hubungan dengan Tuhan, menikmati persekutuan dengan Dia. Dan yang ketiga, libatkan Dia dalam segala aspek kita. Efesus 5 ayat yang ke-15 mengatakan bahwa
Karena itu perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Tugas kita selama ada di dunia ini jelas di dalam ayatnya yang ke-9, 2 Korintus 5 ayat yang ke-9. Tetaplah memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang berkenan membawa kita pada tujuan kita. Bukan lagi hidup dalam kemah di dalam dunia ini, tapi ke tempat yang disediakan Allah bagi kita, yaitu hidup yang kekal, yang penuh sukacita dan damai sejahtera di sorga. Hingga pada waktunya Tuhan dapati kita berkenan dan kita siap menempati kekekalan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jangan salah fokus. Fokuslah pada hal-hal yang harus kita fokuskan sekarang ini. Hidup yang sementara harus kita jalani dengan sebaik-baiknya. Dan hidup yang kekal harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Tetapi kepada mempersiapkan hidup yang kekal, kita harus lebih memberi prioritas yang terbaik. Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat memberkati kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika ada dari Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa untuk keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami sudah menikmati kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami bagaimana kami harus fokus kepada kehidupan kami yang kekal, yang sudah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Tuhan terus tolong kami, keluarga, Jemaat GPDI El Shaddai Magelang, di dalam pergumulan kami, di dalam proses hidup kami, di dalam kami mengalami sakit penyakit, kami taruh semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hati keluarga GPDI El Shaddai Magelang dan memelihara keluarga GPDI El Shaddai Magelang terhadap yang jahat. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.